Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kelompok kami atau kelompok 7 akan membahas satu materi mengenai teori kebijakan moneter. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Ibu Dian Reski Pangestu SHME. Sebelum melanjutkan pembahasan dari materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Fahmi, selanjutnya Muhammad Asaranugrah, dan yang terakhir Ulmi. Yang pertama yang harus kita ketahui dari teori kebijakan moneter yaitu pengertian tersendiri dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Berikut ada pendapat ahli mengenai pengertian kebijakan moneter. Di sini ada 2, yang pertama Muanananga dan kedua Budiono moneter. Menurut Muanananga, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya. Berikut yaitu jenis dari kebijakan moneter. Di sini terdapat 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter konstruktif, di mana kebijakan moneter ekspansif sering disebut dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy, ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar. Dan kedua yaitu kebijakan moneter konstruktif. Kebijakan moneter konstruktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan yang ketat atau tight money policy atau kebijakan mengurangi uang beredar. Pembahasan terakhir yaitu mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO merupakan instrumen kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar yang dilakukan dalam 3 alokasi jumlah uang yang ada. Yang pertama untuk pemerintah, bank komersial, dan LKS lainnya. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Diartikan sebagai rangka instrumen kebijakan moneter dengan menganjurkan adanya mobilisasi dana dari bank komersil yang terkumpul dalam deposito untuk dialirkan kembali kepada pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu cadangan wajib resmi. Cadangan wajib resmi juga dapat membantu menjamin keamanan deposito dan likuiditas yang memadai bagi sistem perbankan. Keempat, pembatasan kredit. Pembatasan kredit disebutkan untuk mempermudah bank sentral dalam melakukan ekspansi yang diinginkan pada uang berdaya tinggi sampai pada ekspansi yang lebih batas yang diinginkan. Yang terakhir yaitu alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Berorientasi pada nilai dimaknai dengan kegiatan kredit yang dikucurkan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bersama, dan alokasi bagi kegiatan UMKM. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.